Orang Jepang lagi bersenang. Kenapa? Karena kurs naik. Sekarang 83 kalau tidak salah. Pendeta tidak hanya tahu Alkitab loh. Maksudnya supaya jangan tipu-tipu. Ya. Maka goyang sekarang. Orang-orang besar sekarang lagi goyang. Kenapa? Kalau saudara ikut perkembangan, sekarang orang-orang besar ini sekarang lagi dimakan oleh KPK. Betul? Sekarang Bank Indonesia sekarang goyang. Karena banyak deputi dan lain sebagainya itu dipanggil oleh KPK. Sekarang dimulai dibukakan sejauh mana korupsi dan kebenaran dan lain sebagainya. Kalau semua di atas goyang, apakah di bawah tidak goyang? Saya katakan satu bidang goyang, semuanya akan goyang. Maka hatimu pun akan goyang. Betul? Semuanya itu akan sementara. Saya bicara ini dengan tegas karena saya tahu, saya yakin bahwa saudara tidak ada dalam bagian itu. Dan saya rindu supaya saudara juga sampai kepada orang lain, supaya mereka tidak ada dalam bagian ini. Apapun yang kita beri nilai dari luar, ingat itu akan sementara dan akan habis. Tetapi saya katakan nilai tidak kelihatan, itu nilai yang lebih tinggi. Saya tanya, Allah kelihatan atau tidak? Tidak. Walaupun pernah 2000 tahun yang lalu dia berinkarnasi menjadi manusia, tapi dia kembali ke surga dan dia tidak kelihatan. 1 Yohanes 4 dikatakan Allah itu roh. Kalau namanya roh, dia tidak kelihatan. Betul? Tetapi saya katakan Allah berharga atau tidak? Allah sangat-sangat berharga. Kenapa Allah sangat-sangat berharga? Kalau tidak ada Allah, saudara dan saya tidak ada. Amin. Amin. Saya tanya, nafas kelihatan tidak? Udara kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Tapi saya mau tanya, lebih berharga uang atau nafas? Saudara tahu? Puji Tuhan kalau saudara tahu. Tapi saudara tidak. Ini satu bukti. Nafas tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan. Tetapi dari nafas ini Allah memberikan kehidupan. Dan ingat, ketika kita mati, Yesus datang, ada kebangkitan bagi orang mati. Ada satu kehidupan ada di sana lagi. Allah adalah Alfa dan Omega. Kehidupan di dalam Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Maka jangan membiarkan dirimu dikuasai oleh hanya pendamping dan suplemen hidup. Tapi arahkan hidupmu kepada tujuan yang jelas, yaitu kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga dengan demikian, kita tidak berteriak sebagai orang bodoh pada zaman ini. Tapi kita berteriak bahwa di dalam Tuhan ada bijaksana pada yang Tuhan taruh bagi saya. Sehingga kita bisa berdoa sebagaimana Mazmur pasal yang ke-90. Dia katakan, ajarlah aku menghitung hari-hari hidup, sehingga aku memperoleh hati yang bijaksana. Betul? Hari-hari hidup bukan berbicara tentang berapa umur saya, tetapi pertanyaan yang keluar adalah berapa banyak hidup yang saya hidupi, yang saya isi di situ. Kalau saya umur 40 tahun, selama 40 tahun, berapa waktu yang saya kasih untuk Tuhan? Itu ada nilai bijaksana di situ. Berapa hal yang saya buat dalam waktu itu, ada nilai kekekalan di dalamnya. Itu yang namanya nilai hidup. Dan selanjutnya, orang yang bisa seperti itu adalah orang yang memiliki hati yang bijaksana daripada Tuhan. Pemazmur Musa tidak pernah katakan, berikan saya kepintaran. Tidak, tapi dia katakan berikan hati yang bijaksana. Orang pintar belum tentu. Orang pintar tidak dijamin dia mendapatkan bijaksana. Tapi orang yang bijaksana pasti dia berpengetahuan. Kenapa? Karena bijaksana daripada Allah dan pengetahuan daripada Allah. Maka Amsal 1 ayat 7 dia katakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saya katakan banyak masalah dalam hidup ini tidak dapat diselesaikan dengan kepintaranmu. Bahkan kalau engkau berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepintaranmu, saudara, lama-kelamaan engkau akan hancur di dalam hidupmu. Karena kepintaranmu tidak cukup untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi hanya bijaksana daripada Tuhan sajalah yang sanggup untuk menyelesaikan masalah ini. Seringkali saya berteriak di mana-mana, saya katakan, yang menghancurkan dunia ini siapa? Orang pintar, bukan? Yang bikin bom ini orang pintar. Sehingga saya katakan, kalau semua ini orang pintar di dunia ini, maka pasti bom tercipta di mana-mana. Bom pasti ada di Kira, pasti ada di Lisio, ada di Anjo. Kemudian kita bernukleria. Kalau semua pintar bikin nuklir, pertanyaannya siapa yang bikin bom? Siapa yang bikin kacang atom untuk dijual? Gak ada lagi. Kenapa? Karena semua sudah menjadi orang pintar. Sehingga saya mengatakan yang menghancurkan dunia ini adalah orang pintar. Tetapi
Tetapi yang bisa memperbaiki dunia ini dan menggarami dunia ini bukan orang pintar, tapi orang bijaksana. Maka dengan demikian Musa berdoa, Tuhan berikan hati yang bijaksana. Dan hati yang bijaksana ketika Tuhan menjamah hati itu, ketika Tuhan hadir dalam hati itu, ketika Tuhan menjadi Tuhan dalam hati itu baru bilang namanya ada bijaksana. Sehingga saya katakan, masalah dalam rumah tangga hanya diselesaikan kalau Tuhan jamah hati itu. Benar? Masalah di dalam pekerjaan itu selesai ketika Tuhan ada di dalam hati kita. Dan Tuhan menjadi tujuan di dalamnya, maka semua akan beres. Saudara mengerti? Sehingga saya mau katakan, jangan sampai tujuan hidupmu engkau habiskan berlari, mengotot dia dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya engkau juga sampai kepada satu titik di mana engkau tidak akan puas dengan usahanya. Nah, pengkhotbah katakan semua ini usaha mencari ini kan sia-sia. Nggak ada seorang pun yang puas di dalam dunia ini. Tapi ketika engkau kembali kepada Tuhan, di situ ada kepuasan yang sejati. Maka 1 Tesalonika 5 ayat 18 Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang puas adalah orang yang mengucap syukur. Betul. Orang yang puas adalah orang yang mengucap syukur. Tapi orang yang tidak puas adalah orang yang tidak mengucap syukur. Kenapa puas? Oleh karena Tuhan saja sudah cukup bagi saya. Betul. Maka Roma pasal yang ke-8 ayat 31 dia katakan apa? Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Apatah lagi yang lain, apakah Tuhan tidak menyediakan bagi kita? Yang penting di sini fokusnya adalah Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan. Sehingga dengan demikian engkau tidak lagi sampai pada satu titik, aku capek, aku lelah. Dan akhirnya engkau menemukan diri, kenapa saya bodoh begini? Suatu ketika selesai PA, ada seorang datang kepada saya. Dia bilang, pendeta, dari tadi saya mikir-mikir, untuk apalah hidup ini? Kalau saya ngotot sana, ngotot sini, kejar sana, kejar sini. Saya bilang ya ada manfaatnya. Ada manfaat apa? Ya, kau menyambung hidup. Tetapi tidak ada manfaatnya kalau kamu jadikan itu menjadi tujuan hidup. Kenapa? Kau habis semuanya di sana. Dan pada akhirnya kau menemukan bahwa kau meninggalkan semuanya tanpa ada kau bawa apa-apa. Maka di sini saya mau katakan, jangan harga dirimu ditentukan dengan materi. Jangan harga dirimu ditentukan dengan rumah mewah. Jangan harga dirimu ditentukan oleh tingginya sebuah pekerjaan. Jangan harga dirimu ditentukan dengan berapa banyak yang kau kumpulkan. Kenapa? Karena harga dirimu hanya dinilai oleh apa yang dari luar. Tapi harga dirimu harus ditentukan oleh karena saya adalah ciptaan Allah. Saya bersyukur ada seorang majelis yang waktu saya bersama-sama pelayanan di suatu tempat, saya belum izin meminta dia untuk saya membawa kesaksian ini. Tapi saya tidak akan menyebutkan namanya. Suatu ketika dia masuk ke toilet, dia melihat dirinya di cermin dan dia lihat, ternyata engkau ganteng juga ya. Dia lihat dari atas sampai di bawah, ternyata engkau ganteng sekali ya. Apalagi saya pakai begini katanya. Kemudian jawaban yang keluar, jadi dia ngomong sama dirinya sendiri. Pikirnya ada orang di dalam, ternyata dia sendiri. Kemudian dia bilang begini, iyalah, siapa yang bilang gak ganteng? Coba siapa yang bilang gak ganteng? Gak ganteng. Saya ganteng karena memang saya gambarkan rupa Allah. Betul. Saya diciptakan mirip Allah. Maka saya ini ganteng, saya berharga. Tuhan bilang saya